Apa? Iya, bener. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo teman-teman sekalian, semoga teman-teman baik-baik saja di sana. Dalam era pandemi seperti ini, kita selalu mencuci tangan. pakai masker dan jaga jarak. Oke teman-teman sekalian. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba memaparkan bagaimana sih perbedaan antara pengetahuan dan keyakinan dalam filsafat ilmu. Dalam pengetahuan dan keyakinan ini terdapat di bab 2 filsafat ilmu yang dikarang oleh Sony Geraf. Sony Geraf. Iya. Yang pertama kita akan mencoba membahas mengenai hubungan keduanya antara pengetahuan dan keyakinan. Sebenarnya pengetahuan dan keyakinan ini sama tapi tak serupa. Keduanya memiliki pengertian yaitu sikap mental seseorang dalam hubungan objek tertentu yang secara sadar ada atau terjadi. Akan tetapi, antara keyakinan dan pengetahuan memiliki perbedaan pada objek yang ada atau terjadi. Objek pada keyakinan tidak perlu harus ada sebagaimana objek dari pengetahuan yang ada. Selain itu, tak serupa antara keduanya, keadaan salah atau keliru dalam suatu keyakinan masih bisa tetap dianut sebagai keyakinan. Akan tetapi, pengetahuan akan gugur dan tidak bisa dianut lagi apabila terbukti salah atau keliru dengan berupa fakta, saksi, memori, dan bukti lainnya. Dalam proses berilmu pengetahuan, apa yang dianggap sebagai pengetahuan harus dirumuskan sebagai preposisi atau pernyataan yang mengungkapkan apa yang diketahui dan atau yang diyakini sebagai benar yang perlu dibuktikan lebih lanjut atau biasa disebut dengan hipotesis. Oleh karena itu, pengetahuan yang dianggap sebagai preposisi hanya sah dianggap sebagai pengetahuan kalau preposisi itu memang dalam kenyataannya benar sebagaimana yang diungkapkan. Contoh, setiap bangunan memiliki fondasi. Dari kalimat tersebut harus dibuktikan bahwa seluruh bangunan harus memiliki fondasi, sehingga akan menjadi sebuah pengetahuan apabila tidak semua bangunan memiliki fondasi, maka hal tersebut hanya menjadi suatu keyakinan yang belum tentu benar demikian, benar atau atas fondasi yang setiap bangunan berada. Maka pengetahuan selalu mengandung kebenaran dengan sifat sementara selama terdapat pembuktian lain dari pengetahuan tersebut. Baik pemirsa, dalam penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami yang berada di lapangan, yaitu Ahmad Hanun Amin. Halo Mas Hanun Amin, apakah dari studio terdengar dengan jelas? Halo Mas Hanun Amin. Silakan Mas Hanan, dijelaskan bagaimana pengertian tentang pemaparan selanjutnya. Baik saudara, di sini saya akan melaporkan bagaimana pengertian mengenai pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah macam-macam pengetahuan menurut pola. Pola dari sebuah pengetahuan terdapat 4 macam. Yang pertama, tahu bahwa. Yang kedua, tahu bagaimana. Yang ketiga, tahu tentang atau mengenai. Yang keempat, tahu mengapa. Langsung saja ke yang pertama, yaitu tahu bahwa. Pengetahuan bahwa dapat dikatakan dengan istilah pengetahuan teoritis yang dapat dikatakan memang benar adanya. Pola pertama ini merupakan tingkatan yang belum mendalam dan hanya sebagai pengumpulan data atau informasi akurat untuk tahu hal tertentu. Yang kedua, tahu bagaimana. Tahu bagaimana ini memiliki sangkut paut terkait pelaksanaan atau teknis dari suatu hal atau biasa dikenal sebagai bagaimana melakukan sesuatu atas landasan teoritis tertentu, sehingga konsep dan teori telah diaplikasikan menjadi pengetahuan praktis. Yang ketiga, tahu tentang atau mengenai.
Pada jenis pengetahuan ini memiliki pengertian bahwa suatu yang sangat spesifik menyangkut pengetahuan terhadap suatu objek atas pengenalan atau pengalaman sendiri atau pribadi atau pengetahuan langsung yang bersifat personal dengan ciri yang pertama memiliki objektivitas yang cukup tinggi terhadap objek karena subjek terlibat langsung dalam proses pendekatan kepada objek bahkan dari dalam objek itu sendiri. Akan tetapi juga memiliki unsur subjektivitas yang lumayan besar pula dengan diwarnai dan ditentukan oleh subjek tersebut berbeda dengan subjek yang lain. Yang kedua, memiliki penilaian tertentu terhadap objek tersebut karena subjek tahu bagaimana keadaan bagian terdalam dari sebuah objek. Yang ketiga, hanya berkaitan tentang barang atau objek khusus atau sifat singular. Belum tentu suatu objek dapat dikenal sebagai penyerupaan objek lain, sehingga memiliki penilaian masing-masing dan pengetahuan secara khusus. Yang terakhir, tahu mengapa. Pengetahuan mengapa sifatnya lebih mendalam dan serius karena berkaitan tentang penjelasan dan pemaparan suatu objek. Pengetahuan ini lebih menguak pada informasi di balik permukaan, bahkan lebih jauh sebuah informasi bahwa bagaimana dan mengenai. Pengetahuan ini mengaitkan tentang apapun dan dari informasi yang ada dengan hubungan. Sekian dari saya. Langsung lanjut ke studio. Oke, terima kasih Mas Hanan atas penjelasannya yang dari jauh sana ya. Iya, berada di lapangan loh. Berada di lapangan langsung ya. Selanjutnya ada hubungan 4 macam pengetahuan. Antara keduanya memiliki hubungan dalam penerapan konsep atau teori pada pengetahuan bahwa seseorang mengetahui bahwa sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Lalu subjek menerapkan dan menggunakannya untuk melakukan sesuatu sehingga penerapannya dapat membantu kehidupannya menjadi lebih baik. Tidak lagi sekedar tahu, tetapi tahu untuk digunakan dan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia sehingga dapat menjadikan suatu pengetahuan bahwa terselubung menjadi yang kedua ada tahu bahwa dan tahu mengenai. Berkaitan erat antara keduanya, pengetahuan bahwa hanya sekedar tahu data dan informasi terkait tanpa mengetahui fakta, sistematika, dan lain-lain. Dari sebuah informasi yang subjek ketahui menjadi sebuah pengetahuan, maka perlu adanya pengenalan dan pengalaman langsung terhadap objek secara pribadi. Sehingga secara pribadi akan menemukan sebuah fakta dan data yang membuat informasi yang diperoleh subjek menjadi pengetahuan dengan dasar fakta dan bukti, khalayak dan penelitian lain-lain. Yang ketiga, ada tahu bagaimana dan tahu mengenai. Dengan mengetahui secara pribadi dengan mendalam, maka dalam penerapan pengetahuan subjek akan bertindak secara tepat. Seperti halnya pemilik laptop dengan segala kendalanya. Maka setiap ada problem, subjek akan mengetahui tindakan tepat dalam menanggapi hal tersebut. Yang keempat, ada tahu mengapa dan ketiga pengetahuan lain. Tahu mengapa harus dilandasi dengan ketiga pengetahuan lainnya agar dapat mengetahui secara detail terhadap suatu objek. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rekan Zaki. kami, Anaf Zaki Renanda. Halo teman-teman. Selanjutnya adalah membahas mengenai skeptisme atau sikap skeptis. Betul sekali. Di Indonesia ini ya, sikap skeptis itu terkadang dianggap negatif, Mas. Oh masa? Iya. Oh, Kamu skeptis atau bahasa desanya itu bahasa gampangnya itu gak percayaan, Mas. Iya. Aku ki angel ngomong karo kowe gak percayaan. Nah, Gitu. ngono loh. Aku itu sulit bicara sama kamu, aku sulit menjelaskan sama kamu kalau kamu itu nggak percayaan. Betul. Itu kan negatif dipandangnya. Padahal skeptis itu ada manfaatnya atau ada Betul. sisi positifnya. Betul sekali. Yang salah satunya adalah kita harus riset, tidak percaya orang, tidak gampang ditipu, tidak gampang dibohongi, gitu kan? Pada dasarnya sikap skeptis adalah sikap yang percaya atau teori yang percaya bahwa manusia itu tidak tahu apapun mengenai itu. Manusia tidak tahu apa-apa sebenarnya ya. Iya. Nah, karena manusia tidak mengetahui
apa-apa, maka muncullah rasa kritis, rasa ingin tahu, mencari, dan namanya itu menggunakan pengetahuan, dan nanti goalsnya bisa menemukan suatu ilmu yang baru. Betul sekali. Seperti sifat-sifat peneliti, salah satunya adalah kritis dan selalu mencari tahu. Sebagai contoh kasus mengenai skeptisme atau sikap skeptis adalah saya mempunyai sebuah batu ajaib. Ini batu ajaib. Jika dimasukkan ke air dan airnya diminum, batu ini bisa menyembuhkan penyakit. Betul. Katanya gitu. Oh, Menarik. iya seperti itu. Yang kemarin Mohon seperti maaf, itu. mohon maaf. Ya. Katanya itu bisa menyembuhkan penyakit. Sebagai orang yang skeptis, itu kita tidak gampang percaya. Betul sekali. Masa sebuah batu bisa menyembuhkan penyakit? Masa batu benda mati bisa menyembuhkan penyakit? Itu sebuah keyakinan. Itu hanya sebuah keyakinan. Nah, sebagai orang skeptis, kita mencari tahu, bisakah batu menyembuhkan sebuah penyakit? Betul. Ya nggak bisa dong. Belum tentu. Oh, belum tentu. Iya, belum Berdasarkan tentu. bukti-bukti Berdasarkan yang lain. bukti-bukti yang lain, bisa jadi atau ada kemungkinan batu bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi kalau orang yang mudah percaya, itu ya percaya saja batu bisa menyembuhkan penyakit, iya kan? Betul sekali. Selain batu ajaib ini, ada lagi kalau orang bilang, misalnya kamu Mas Nabi, Apa. kamu bilang kalau kamu bisa melihat hantu. Oh. Iya. Ya, iya dong. Sebagai orang biasa, wah keren banget, kamu IndiHome ya? IndiHome. Kamu indigo ya? Wah keren dong. Padahal buat apa keren? Padahal kan melihat hantu atau orang berbicara mengenai hantu itu memamerkan bahwa dia itu tidak bisa dibuktikan kan? Betul. Hanya dia. sekedar keyakinan saja. Tidak bisa dibuktikan secara fakta, bukti dan lain-lain. Betul sekali. Nah, selain itu juga skeptis itu nanti bisa menjadikan dasar untuk kita selalu berpikir dan nanti akan menemukan sebuah pengetahuan atau ilmu yang baru. Nah, itu saja penjelasan dari skeptis tadi. Terus karena skeptis adalah merupakan pembahasan yang terakhir, maka dari kelompok 2 yang membahas bab 2, kami dari kelas 2019A pamit undur diri kepada teman-teman dan pemirsa semua. Bila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan yang tidak mengenakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan di era pandemi seperti ini dan salam sehat. Salam sehat. Dadah. Dadah.